Selamat ulang tahun, Robin. Aku udah pesan restoran Michelin. Yuk, kita makan malam ini. Wakil Direktur Joe. Aku udah menikah. Suamiku itu direktur utama grup ini. Menurut kamu, Emang hebat apanya si tua itu? Cuma aku yang pantas buat kamu. Joe how you? Kamu udah kelewatan. Cuma gara-gara omonganmu barusan, aku bisa pecat kamu. Keluar. Omongan kayak gitu, aku nggak mau dengar lagi. Semua orang di perusahaan ini tahu. Direktur utama itu kakek tua renta. Udah mau mati. Dia udah 3 tahun di luar negeri buat transplantasi jantung, lemah dan sakit-sakitan. Bisa mati kapan aja. Aku nggak percaya. Kamu bakal jadi janda selamanya. Bing, aku pulang. Di bawah sekarang. Sayang, kamu di kantor ya? Aku berobat di luar negeri bertahun-tahun. Bing jalanin perusahaan sendirian. Berat banget. Sekarang aku pulang. Akhirnya, aku bisa bantu dia. Sayang! Sayang, dokter bilang obat jantung terakhirmu belum selesai. Belum habis kan? Kenapa pulang tiba-tiba? Ini ulang tahunmu. Dan ini anniversary kelima kita. Jadi aku diam-diam pulang. Buat kejutan. Gimana kesehatanmu? Tenang aja, aku bawa obat cadangan kok. Obat jantungnya. Disimpan di tempat yang ketebak. Syukurlah. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen. Setelah kerja. Kita makan makanan favoritmu. Aku ada rapat nanti. Kamu kan ketuanya. Ikut aku. Bagus, biar semua orang kenal kamu. 3 tahun di luar negeri. Perusahaan berkembang cepat. Karyawan banyak yang ganti. Sekarang gak ada yang kenal aku. Aku dengar rumornya bilang. Aku pakai 60 tahun. Tanpa kamu, perusahaan gak bakal sampai sini. Kamu di luar negeri, tapi setiap keputusan besar dari teleponmu, kamu yang rancang. Aku cuma ikut perintah. Kamu pahlawan sesungguhnya di sini. Kamu udah lewatin banyak hal. Kalau aku sama kamu, semuanya worth it. Jalan. Pantas dia cuek sama aku. Di belakang ketua, dia punya berondong. Gak boleh. Bing itu punyaku. Kalau kakek tua itu mati, Li Robin dapat semuanya. Aku dapat dia, hidupku terjamin. Gak boleh cowok cakep ini. Duluin aku. Oke. Sayang. Kerjain aja dulu. Aku lihat-lihat dulu ya. Siapa tahu kamu nyembunyiin cowok simpanan di sini. Cowok simpanan yang kupunya. Itu kamu kan? Kamu yang paling cantik. Aku masuk dulu. Nanti aku telepon ya. Oke. Berhenti di situ. Mau apa kamu? Bilang, apa hubunganmu sama Robin? Aku sama Bing. Emang kenapa? Bing ya? Mesra banget. Kamu simpanan Nyonya Li kan? Berani banget muncul di sini. Muka lu tebel banget. Iya. Aku simpanannya. Terus kenapa? Ada masalah. Kurang ajar. Nyonya Li itu istri direktur kami. Dasar perusak rumah tangga. Nggak punya malu ya. Kamu setia banget ya. Tapi buta juga. Udahlah, aku baru balik. Nggak worth it. Mau pergi secepat itu? Nggak worth it katanya. Emang lu siapa? Direktur kami? Tebakan lu bener. Cowok simpanan ini adalah direktur kalian. Jadi sekarang, lepasin.
omong kosong. Semua orang tahu ketua kita udah 60. Lebaran sakit, istirahat di luar negeri. Kamu cowok cakep, baru aja datang, mau klaim kursi ketua? Kamu pikir kamu siapa? Kamu nyerang aku keras banget. Mungkin kamu malingnya ngincer kursi ketua buat diri sendiri. Wah, dia berani banget. Mau naik lewat bing-bing? Itu nggak masuk akal. Gua apa lagi? Cowok cakep ini, godain Nona Lee diam-diam. Dan berani bikin masalah di sini. Tangkap dia sekarang, jatuhkan dia. Coba aja kalau berani. Jangan lupa, ini grup Shinjang. Mau nurut sama cowok cakep. Ketua bakal kuliti kamu hidup-hidup. Lepaskan! Lepasin gua! Cowok cakep. Gua peringatin lu. Kalau lu pintar, jauh-jauh dari robbing. Kalau enggak, gua bunuh lu. Mimpi aja lo. Ajay, karena lo mau mati, gua kabulin. Hei, semua sini lihat. Cowok ini selingkuh sama ketua. Godain Nona Lee. Nggak tahu malu, datang ke sini bikin ribut. Cik. Sampah menjijikkan. Lepasin gua sekarang. Atau lu bakal nyesel banget. Oh, hahaha. Lu pikir lu siapa? Gua kasih tahu lu. Gua Zhou Haoyu, wakil direktur grup. Sama ketua aja. Gua punya pengaruh di sini. Wakil direktur Zhou ya? Lu dipecat. Cat gua? Pecat wakil direktur Zhou. Cat gua? Omong besar ya. Hari ini gua ajarin lo. Pelajaran buat direktur. Cowok cakep kayak lu. Gue yakin, lu naik pangkat lewat cewek. Pengali emas. Bagus banget. Tamparan dan pukulan ini, gue inget. Oh, Lu bakal bayar mahal buat semua ini. Lihat dia. Cowok cakep ini pikir dia bisa rayu dia. Hah? Jalan. Bawa anjing liar itu. Ke sini. Siap, bos. Lu ngapain? Cowok cakep ini pikir cara kotor bisa bawa dia ke atas. Hari ini, gua bangunin lu pakai kencing anjing. Tangkap dia. Lepasin gua. Brengsek. Minggir. Lepas. Diam lo. Buka paksa mulutnya. Ih, jijik banget. Ya ampun. Gimana rasa kencing anjing? Rasanya spesial banget kan? Enak kan? Cowok cakep. Waktu lu rayu Nona Lee, lu nggak nyangka bakal berakhir kayak gini. Gua benci cowok cakep. Istri gua direbut kayak gini juga. iya benar. Jalan mereka. Emang pantas semua perayu harus mati. Aku bukan pelakor. Dia yang jebak aku. Siapa yang jebak kamu? Biar aku kasih tahu. Aku ini suami sah Nyonya Lee. Ketua grup itu. Menempatkan aku di sampingnya. Mau terus nolong kayak kamu. Pelakor nekat yang mau naik kelas. Aku nggak tahu itu. Kapan aku naruh mata-mata di sana? Dasar anjing peliharaan. Kalau ketua udah sampai sini, aku bakal lapor soal ini. Buat ambil kredit. Ketua pasti bakal promosin aku. Terus aku jadi tangan kanannya. Terus aja so jagoan. Kalau aku ceritain ini ke ketut, aku pastiin kamu bakal nyesel. Semuanya. Oke. Biar aku bilang sekali lagi. Aku ketua New City Real Estate. Kebanyakan baca novel CEO ya. Dia bilang dia ketua HH. Suami sah Nyonya Lee. Namaku Pan Kiming. Aku suami Nyonya Lee. Aku ketua Pan Group.
Bener nggak? Ini beneran. Serius nih. Ya ampun. Lihat dirimu, berantakan banget. Gue percaya kalau lu bilang lu itu sampah. Tanya semua orang sini. Siapa yang percaya lu ketua? Nggak mungkin. Kalau dia ketua, berarti gue dewa. Aku ini ketua grup. Nggak percaya? Tanya aja. Pak Li. Penyakit jantungku kumat lagi. Lu nggak mau berhenti sampai lihat bukti, ya? Bawa dia ke ruang rapat. Gue tunjukin ke semua pemegang saham wajah asli si cowok cakep ini. Kita lihat seberapa jagoan lu sebenarnya. Jalan! Kita semua udah di sini bertahun-tahun. Ada yang pernah lihat ketuanya? Enggak pernah lihat. Ketuanya misterius banget. Katanya kesehatannya jelek. Istirahat di luar negeri. Katanya ketuanya udah tua. Dia mau transfer semua saham ke Pak Li. Ketuanya nggak pernah nongol. Tapi kekuasaan asli masih di tangannya. Pak Li bilang, dia datang sebentar lagi. Semua siap-siap. Oke. Lepasin gua. Lepaskan aku. Wakil Presiden Zhou, ada apa ini? Biar aku kenalkan ke semua orang. Cowok ini yang udah hancurin pernikahan Nyonya Li. Si berondong yang godain Nyonya Li. Dia godain Nyonya Li? Kok bisa gitu? Nggak mungkin. Cowok cakep ini nih. Kesuksesan perusahaan kita hari ini semua berkat Nyonya Li dan Pesdir kerja keras. Tapi sekarang ada yang mau hancurin pernikahan mereka. Itu kan aib buat seluruh grup kita. Aku yakin semua yang ada di sini nggak bakal diam aja kan? Apa nggak ada salah paham nih? Masa iya Nyonya Li khianatin Pesdir? Manajer Zhang, dengerin baik-baik. Nyonya Li nggak selingkuh. Ini si cowok cakep. Dia punya niat jahat. Dia sengaja godain Nyonya Li. Dasar bajingan nggak tahu malu. Presiden yang angkat aku dulu. Hari ini aku kasih kamu pelajaran. Buat dia. Major Zhang, kan? Kamu udah 50 tahun. Dulu Harry masukin kamu ke daftar PHK. Aku yang berjuang buat kamu lawan semua orang. Makanya kamu masih kerja di sini. Dan ini balasan kamu ke aku. Cuman sedikit orang yang tahu ini. Kok dia bisa tahu? Jangan dengerin kebohongannya. Wah, Pak Liu kasih tahu rahasia gitu. Cerita semua itu. Kalau gitu, kita nggak bisa lepasin kamu. Betul banget. Oh, Bezos, kita harus gimana? Kami ikut perintah kamu. Lepasin aku. Aku ini chairman. Jangan bantu si tirang ini. Tunggu, serius? Dia bilang dia chairman. Bingung ya kan? Sekarang, waktunya tunjukin kesetiaan. Ke perusahaan. Siapa yang pukul dia paling keras? Aku akan kasih rekomendasi ke chairman. Sayang. Sayang. Bocah ini pikir Pak Li bakal nolong dia. Mimpi aja terus. Hajar dia, anak-anak. Kalian bakal nyesel. Masih sok jagoan ya. Lihat aja. Gimana kamu bikin kita nyesel? Oh, Aneh banget. Kenapa dia matiin teleponnya? Bukannya kita udah sepakat ada rapat direksi? ajar dia keras, aku terus. Tunggu bentar dulu. Lo Pak Li ada apa? Ketua datang buat rapat direksi. Udah lihat dia belum? Ketuanya di sini? Aku nggak lihat dia. Bing. Suara apa tuh? Nggak ada Pak Li. Bapak salah dengar kali. Rapatnya bentar lagi. Kalau lihat dia, langsung kasih tahu. Baik Pak Li. Ngomong dong. Kok ngos-ngosan gitu?
Kamu nggak tahu. Tadi aku turun. Ada anjing gonggongin aku terus. Kesel banget aku kejar tuh anjing. Ngapain ribut sama anjing? Kamu kan VP. Nggak mau apa? Udah ya, aku pergi dulu. Jangan lupa soal chairman. Oke. Tunggu apa lagi? Pukul terus. Tunggu dulu. Aku ini chairman. Pak Li lagi cari. Aku dan Pak Li udah nikah resmi secara hukum. Aku bukan pelakor. Bosan banget dengan itu terus. Nyebelin banget. Hajar dia. Sampai dia diem. Hajar yang keras. Suara tadi itu, kok kayak kenal ya? Jangan-jangan itu Kiming sendiri? Si Chow Hao Yu ini, dia ngapain sih? Enggak, Kiming baru balik. Masih sakit. Nggak boleh ada masalah. Aku cek dulu. Aku punya masalah jantung. Terus aja pura-pura kalau berani. Cincin berlian Cartier ini harganya lebih dari 5 juta. Siapa sangka Leroy Bing habiskan segini buat cowok ini. Terus aku ini apa buat dia? Balikin obatku. Obatku. Bajingan ini nipu banyak uang dari Nona Lee. Buat cincin mahal ini, kayaknya harus serius nih. Kamu pikir aku main-main di sini? Ambilin pisau. Tapi dia bilang jantungnya bermasalah. Gimana kalau ada yang mati? Kalau dia mati di kantor, kita bakal kena masalah besar. Kalian semua pengecut. Nggak lihat apa? Cowok ini mau melamar Nona Lee. Kalau direktur ceraikan Nona Lee, kalian semua nggak bakal tenang. Terus gimana? Iya sih. Kita semua bakal kena masalah besar. Tahan dia buat aku. Jari mana yang ada cincinnya? Aku potong. Ini. Pernah lihat orang ini? Enggak. Kiming baru balik. Dia belum sembuh total. Nggak boleh ada masalah. Kalau kamu pernah lihat? Kayak kenal. Oh, aku ingat sekarang. Orang ini tadi dibawa Pak Zhou ke ruang rapat. Nggak nyangka kamu cuma muka doang. Dan sakit-sakitan pula. Nggak ngerti. Bayan bos Lee dihatek dari kamu. Obatnya, kasih aku obatnya. Nggak takut. Karma bakal balas kamu. Karma? Karma cuma kena orang lemah kayak kamu. Aku selalu dapat apa yang aku mau. Selalu berhasil. Nggak pernah ada karma yang datang ke aku. Dasar binatang. Walau jadi hantu, aku nggak bakal lepasin kalian. Coba masuk jagoan tanpa ini. Kalau kamu berlutut dan bersihin sepatuku, mungkin aku bakal ampuni nyawamu. Aku berubah pikiran.
Jilat sepatuku sampai bersih pakai lidahmu. Kamu nggak bakal pernah. Ya udah. Cara gampang atau cara susah? Hah? Tahan dia. Obatnya, kasih aku obatnya. Lagi ngapain? Pak Li, bukannya kita udah sepakat ketemu di sini? Mana yang lain? Bu Jo bilang, di sini kotor banget, rapatnya dipindah ke ruang 3. Kamu nggak tahu? Gawat Pak Jo. Ada apa? Nggak lihat kita lagi sibuk? Tadi aku lihat Pak Li jalan ke sini. Apa? Rapatnya kan masih nanti. Ngapain dia ke sini? Nggak tahu. Kok Pak Li ke sini? Pak Li datang. Buat cowok itu. Tapi Pak Li nyari kamu. Kayaknya penting. Ngomong! Gimana kasih tahu dia? Gimana kamu kasih tahu dia? Pak Jo, kita kelewatan nggak sih? Kalau Pak Li lihat ini, Kita gimana? Berani banget ngomong gitu. Kamu mengkhianati direktur. Kiming, bertahanlah. Kamu harus baik-baik saja. Hei, Pak Li, kamu udah datang? Mana ketua? Aku lagi kasih tahu mereka. Aturan rapat. Buat sambut ketua. Udah deh basa-basinya. Dia di mana? Kamu ngomongin siapa sih? Aku nggak ngerti maksud kamu. Jangan bilang kamu nggak lihat dia. Ada yang lihat kamu tadi. Bawa dia ke ruang rapat. Oh, aku udah lihat orang itu. Tapi boleh nanya. Dia siapanya kamu? Mau aku panggilin ketua? Buat jelasin? Wakil Presiden Zhou. Kadang punya simpanan ya. Berani bilang ke ketua. Suruh dia jelasin ke aku. Ya ampun deh. Dia emang datang ke ruangan. Tapi kamu nggak ada. Jadi dia pergi ke lobi. Kayaknya yakin. Cari dia. Dia lagi nyari kamu. Oke, lanjut aja. Lapor ke aku kalau ada apa-apa. Suara apa tuh? Kalau ada apa-apa, lapor ke gua. Suara apa tuh? Gua nggak dengar apa-apa. Suara apa? Masa sih? Lo ini lo nggak dengar suara tadi? Gua nanya lo. Nggak, Bali. Bapak salah dengar. Kami nggak dengar. Iya benar. Nggak dengar apa-apa. Mungkin gua terlalu cemas jadi salah dengar. Gue peringatin lo. Kalau dia kenapa-napa,
Kalian semua nggak bakal selamat. Pakli, lihat orang ini. Maaf, Pakli. Enggak. Kiming di mana sih? Kamu dengar itu? Suara itu? Enggak. Tunggu. Mereka nyembunyiin sesuatu dari aku. Aku harus balik dan cek. Untung aku cepat tangkap. Kalau enggak, kamu udah kasih tahu dia. Sampah kayak kamu. Nggak pantas bareng Pakli. So how you aku bunuh kamu. Dasar anjing. Berani lawan, ha? Hajar dia, pukul yang keras. Tahan dia buat gua. Gua cabut kukunya, semua satu persatu. Hahaha. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Lo bakal mati karena ini. Pak Li, kenapa balik lagi? Ketua ada urusan mendesak, rapatnya dimajuin. Ayo mulai. Coba gua lihat. Lu lagi ngapain? Tapi kan belum waktunya. Rapat kan? Untung gue hati-hati. Udah suruh orang awasi Li Robing. Gawat, Wakil Presiden. Nona Li, dia ke ruang rapat. Apa? Bukannya gue tuh udah bilang matiin semua lift. Udah saya lakuin. Tapi Nona Li naik tangga dan naik ke atas. Beruntung Luna. Sembunyiin dia. Cepat! Perlu gua ulang? Gua bilang rapat mulai sekarang. Karena Nona Li bilang gitu. Ayo dekat pula. Bing Bing. Bing Bing. Semuanya coba lihat. Video ini contoh yang bagus banget. Apa aku terlalu mikir ya? Bing Bing, tolong aku.
Menurut Anda gimana, Wakil Presiden Zhou? Menurut saya, kasus ini bisa banget jadi bahan belajar kita. Pasti ada yang kalian gak beres sama ini. Pak Zhou, kamu terluka. Nggak, aku nggak apa-apa. Terus itu apa di lehermu? Kok bisa gitu? Kayaknya tadi aku mimisan deh. Kena kesini. Oh gitu ya. Iya, bener banget. Pak Zhou, mimisannya parah banget. Hampir aja tadi. Pak Li, silakan tehnya. Ngapain sih? Maaf Pak Li. Xiao Li, antar Pak Li ganti baju. Ada apa? Wakil Presiden Zhou, kayaknya pengen banget saya keluar dari ruangan ini. Nggak mungkin. Bapak kebanyakan mikir. Jangan-jangan ruang rapat ini nyimpen rahasia ya? Pak Li, saya... Jangan-jangan di sini ya? Mungkinkah? Di sini? Hei, Pak Li. Tadi di lobi, gua lihat orang di foto lu. Abah, gua turun sekarang. Gua antar Aldo dan Hangkos dulu. Lanjut. Hai Pak Li, mau gue temenin? Apa gua kebanyakan mikir ya? Enggak, gua pergi sendiri. Oke, saja selesaikan. Urusan kita. Lo mau Pak Li? Nemuin lo kan? Sayang banget. Ini wilayah gua. Mau sekeras apapun lo coba, lo nggak bisa lepas dari gua. Pak Zhou, kayaknya dia udah selesai. Berhenti aja. Li Ruobing udah curiga. Harus selesai sebelum dia balik. Singkirin cowok cakep ini ya. Kamu benar. Serahkan sisanya ke ketua. Biar dia urus cowok cakep ini. Bawa dia dan ikut aku. Pria yang kamu sebut, di mana? Tadi dia di sini, hilang sekejap mata. Brengsek! Tahu kan kalau bohong? Jujur sekarang. Kesempatan terakhir. Kalau enggak, kenapa Wakil Presiden Zhou suruh saya? Kiming. Oh, siapa cowok ini? Kenapa dia? Aku dengar, dia rayu Pak Li, cowok simpanan naik kelas. Apa? Cowok mainan numpang perempuan. Menjijikan. Dengar itu, sekarang semua mau kamu mati. Kayak tikus. Hai Pak Li. Bing, bing, bing. Tolong aku. Tandu, cepat. Tubuhku sendiri, aku paham betul. Bilang aja langsung. Baik, saya bicara terus terang. 8. Kami nggak bisa sembuhkan penyakit jantung Anda. Dengan fasilitas medis kami saat ini, kami cuma bisa meringankan. Soalnya ini dari dan luka lainnya. Udah kami obati semua. Tapi ingat, jari Anda nggak boleh terluka lagi.
Dokter, Boleh. pinjam HP Anda. Saya perlu telepon rumah. Makasih. Aman Zhou, ini Pan Kiming. Aku di rumah sakit Starfish. Tolong bawa obatnya sekarang. Ya, serahkan sendiri ke aku. Zhou Haoyu. Saatnya kita selesaikan urusan. Ping Ping pasti khawatir banget. Harus kasih tahu dia aku baik-baik. Kasih. Hai Baju. Bing Bing, mau jalan malam ini? Ketua lagi ada masalah. Mungkin orang tua itu mau mati. Ini kesempatan emas. Gua harus kalahin Lee Robing dan tunjukin muka ke ketua. Kalian cowok cakep itu harus disingkirin. Wu, lo udah lama nyetir di sini. Pernah ketemu ketua? Dia selalu di luar negeri. Belum pernah ada kesempatan. Nanti pas ketemu dia, harus bikin dia kagum. Siapa tahu bisa dapat jabatan manajer. Ya, terserah Pak Zhou deh. Oh. Wah, dunia sempit ya. Zhou Haoyu, ngapain kamu di sini? Ngapain aku? Lucu banget. Kenapa aku harus lapor ke kamu? Ini kamar aku. Keluar. Dokter, Kamu nggak tahu ya? Rumah sakit Starfish. Itu punya direktur kita. ngapain kamu? Ini rumah sakit. Dokter! Pak Zhou, dia itu... Wah, ini kesempatan kamu ujuk gigi. Kesempatan apa? Aku kenalin ya. Ini mainan Nyonya Lee. Cowok simpanannya. Kalau kamu hajar dia, demi direktur, aku bakal kasih rekomendasi. Buat kamu. Apa? Nyonya Lee udah selingkuh. Tapi bukan salah Nyonya Lee. Salahkan cowok cakep ini. Yang godain dia. Mau naik pangkat lewat perempuan? Ini kesempatan kamu. Tunjukin kesetiaan ke direktur. Jangan sia-siain. Bener juga. Direktur, baik banget sama karyawan. Baik banget. Hari ini, demi direktur, aku kasih kamu pelajaran. Tunggu dulu. Aku ini direkturnya. Jangan percaya dia. Apa? Beneran itu? Jangan dengerin dia. Dia bohong. Aku punya bukti. Darah. Dan ini masih segar. Sini. Obat Kiming. Kiming, Kiming. Jadi Kiming ada di sini. Deket banget sama aku. Dia disiksa parah banget. Dan aku nggak tahu sama sekali. Kiming, aku selamatin kamu. Tunggu aku. Gua punya bukti. Cowok cakep. Ngapain banyak ngomong? Wup, jangan berani lu. Suka sama cowok cakep ini. Dia pikir aman karena ada Bos Lee.
Makanya dia datang ke kantor bikin masalah. Tadi, gue hajar dia habis. Terus gue buang ke rumah sakit. Gue mau semua orang lihat. Wajah aslinya yang jelek. Lepasin gua. Pada nunggu apa sih? Cowok ini pura-pura jadi ketua. Hajar dia sampai babak belur. Hah, ada apa? Ketua. Mago, kamu udah gila ya? Dia cuma cowok cakep doang. Mana mungkin dia ketua? Aku nggak salah. Ini tato keluarga Pan? Kalau dia bukan ketua, terus siapa? Nggak tahu. Itu nggak buktiin. Kalau dia itu ketua, aku dengar dari orang-orang lama di kantor. Keluarga Pan, semua punya tato Baize. Dan gambar ini, persis sama kayak yang ada di tubuhnya. Mungkin aja itu kebetulan. Katanya Baize itu hewan purba. Bisa usir roh jahat dan bawa perlindungan. Itu lambang keluarga Pan. Jangan-jangan dia ketuanya. Udah gua bilang. Lu nggak dengerin. Malah tambah parah. Gua bilang. Lu bakal nyesel. Pak Ketua! Dia yang maksa. Senekat apapun gua, nggak bakal berani sama Bapak. Karena lu nggak tahu. Gua bisa lepasin lu. Tapi syaratnya, lu harus lakuin sesuatu buat gua. Gua bakal balas semua penghinaan. Udah lakuin ke gua. Nggak mungkin. Dia nggak bisa jadi ketua. Dia cuma cowok cakep doang. Pasti ada yang salah. Tatonya. Itu tatonya. Banggu. Jangan percaya cowok cakep ini. Satu ronde lagi. Banggu. Kita semua udah ditipu cowok cakep ini. Tapi dia punya tato Baize. Dia bukan ketuanya. Terus siapa dong? Oke, gua tanya ya. Lu pernah ketemu langsung sama ketuanya? Enggak. Lu sendiri yang bilang semua keluarga Pan punya tato ini. Lu aja tahu soal ini. Jadi, ini sama sekali bukan rahasia. Cowok cakep ini, dia dari dulu mincer perusahaan. Pasti dia palsu tatonya dari awal. Tapi, telepon aja orang lain di kantor. Nanti lo tahu. Lagian bukan cuma gua doang. Yang tahu dia cuma cowok cakep. Jangan pikir cuma lo yang punya. Buktinya? Halo, manajer Zhang. Gua mau konfirmasi sesuatu. Yakin? Oh, lanjut. Kalau VP Jo nggak suruh aku telepon cek, kamu pasti udah nipu aku. Aku beneran ketuanya. Kalau enggak, ngapain aku punya tato ini? Tatonya pasti palsu. Omong kosong. Ambilin air. Lihat aja sampai kapan kamu bisa terus bohong.
Ngapain kamu? Apa? Dia beneran nggak sadar ini bakal terjadi. Aktor hebat ya. Pura-pura jadi ketua. Boleh lakuin apa aja kan? Sampai bikin tato yang sama juga. Oh, baiklah kalau gitu. Ayo main permainan baru. Lu mau ngapain? Lihat aja. Siap. Tangkap dia. Lepasin gua. Ini rumah sakit. Lu bunuh orang. Lu nggak takut ada yang panggil polisi? Panggil polisi. Tempat ini semua punya ketua kami. Siapa yang mau lapor? Lagian, gua nggak bakal bunuh lo. Waktu lo nggak bunuh lo. Robek bajunya. Mau ngapain lu? Lepasin. Tolong. Panggil polisi. Gimana? Enak kan rasanya? Jadi hantu pun nggak bakal gua ampuni. Ini balasan buat lo yang pura-pura jadi ketua. Tolong gua mohon. Pinjam HP lu dong. Mau Bos Lee nolongin dia? Gua kasih tahu yang sebenarnya. Bos Lee yang nyuruh gua ke sini. Apa? Bing nyuruh lo. Kenapa dia nyuruh kamu? Menurutmu kenapa? Dia mau kamu pergi jauh dari sini. Nggak mungkin. Dia nggak bakal gitu. Ngapain aku bohong sama kamu? Nona Lee sendiri yang bilang. Kamu cuma mainan buat dia. Ternyata cuma kamu doang yang serius sama hubungan ini. Aku nggak percaya kamu. Kecuali dia yang bilang, mutakati karu. Aku nggak bakal percaya. Kamu nggak mau terima kenyataan? Sampai kena sendiri? Kamu cuma mainan doang. Aku cuma peduli kerja. Mulai sekarang, aku nggak mau lihat kamu. Nggak. Kok bisa gini? Bing sama aku cuma bos. Manfaatin aku? Nggak mungkin. Kamu ini bodoh atau polos banget sih? Di dunia ini, kekuasaan itu segalanya. Kau siapa yang pembantu? Yang nebeng sukses dari cewek? Nggak bakal ngerti itu. Kekuasaan. Bing mau rebut perusahaanku? Nggak. Aku nggak percaya. Pan Kiming. Mana Pan Kiming? Bilang apa tadi? Pan Kiming. Kamu Pan Kiming. Pan Kiming. Nama ketuanya? Aku Pan Kiming. Tunggu, kamu ketua kami. Kamu Pan Kiming. Ya. Aku Pan Kiming. Umur berapa? 24. Itu nggak bener. KTP Pan Kiming bilang umurnya 60. Apa? Pan Kiming datang. Kamu Pan Kiming. Aku sekarang 60. Oke, ayo pergi. Hai, tunggu. Ketua. Hai. Aku Zhou Haoyu. Salah orang, bro. Aku bukan ketua. Pasti kamu lupa. Aku wakil di sini. Jauh kecil. Aku nggak kenal kamu.
Ini salah kamu. Kamu bikin aku malu. Bocah ini cuma pura-pura mati, U. Angkat dia. Anak ini cuma acting doang. Aneh banget. Mana ketuanya? Tunggu sini, gua tanya resepsionis. Baik, baik. Ini obat penyelamat ketua. Jaga baik-baik. Ada apa ini? Gua nggak bakal ampunin lo. Kalau gue bisa kasih obat ini, langsung ke ketua sendiri. Pasti dia bakal promosiin gue. Pak Zhou, ada apa? Dia gimana? Taruh di kursi, tolong aja dia. Anda siapa? Saya wakil direktur Xinjiang Group, Zhou Haoyu. Wakil Direktur Zhou. Kayak pernah dengar. Kami cari ketua. Tahu dia di mana? Gua baru dari kamar ketua. Ada perlu apa? Ketua sekarang, nggak mau ketemu siapapun. Ketua yang suruh kami bawa obat. Ini darurat. Tolong antar kami ke dia sekarang. Oh, ini. Bukan gua nggak mau bantu, cuma mood ketua sekarang lagi jelek banget. Tapi kasih obatnya ke gua. Gua yang antar. Ini siapa? Hei, cowok ini mematrai manfaatin cewek buat naik jabatan. Untung gua cepet sadar dan cegah bencana. Jadi, gua kasih tahu ketua soal ini. Dan dia marah banget. Setelah ketua tahu, dia murka. Nggak mau ketemu siapa-siapa. Tadi di kamarnya, dia hancurin banyak barang. Mendingan lu jangan cari masalah sama dia, oke? Gimana obatnya? Obatnya, kasih ke gue aja. Gue yang kasih, sama aja kan? Gue wakil direktur. Lu pikir gue mau celakain ketua? Bukan gitu. Cuma Pak He bilang harus kasih ke ketua langsung. Kalau ada masalah, kita semua nggak bisa tanggung jawab. Obat ini semahal itu ya? Ketua bawa obat ini sendiri dari luar negeri. Cuma satu-satunya. Aku nggak tahu ini sepenting itu. Kalau gitu tunggu sampai ketua udah tenang, baru balik lagi. Kalau gitu, Wakil Presiden Zhou, tolong sampaikan ke ketua ya. Nggak, jangan. Kamu sendiri yang bilang tadi, obat ini cuma satu-satunya di negara ini. Gimana kalau ada yang salah? Nanti aku nggak bisa bersihin mama aku. Maaf soal yang tadi. Wakil Presiden Zhou jangan diambil hati. Kamu kan sekarang kesayangan ketua. Obat ini, kamu yang paling cocok nyerahin. Ya, kalau kamu bilang gitu, aku bantu kamu deh. Berhenti. Kepala pelayan, hei, kamu mau ngapain sih? Udah aku bilang berkali-kali. Jangan kasih kotak ini ke orang lain. Lihat kamu, baru aku pergi, kamu udah lupa. Kamu siapa? Saya Zhou Haoyu, wakil presiden. Saya rasa Anda pasti kepala pelayan He. Oh, jadi Anda Wakil Presiden Zhou? Anda juga mau ketemu ketua? Saya baru dari kamar beliau. Terus ketemu dua orang ini. Ketua lagi bad mood banget hari ini. Saya cuma mau bantu aja. Nggak nyangka. Saya malah gegabah. Oh gitu. Kami hargai niat baik Anda. Tapi obat ini harus saya sendiri yang kasih ke ketua. Itu satu-satunya cara. Betul banget. Ini siapa? Hei, tunggu. Kepala He. Utang Om ini, saya sarankan jangan temui dia. Kenapa? Dia itu simpanan Nyonya Li. Dia bikin masalah di kantor. Saya kasih dia pelajaran. Apa? Ini beneran terjadi? Pak, pelan-pelan dong. Kalau sampai bocor, jelek buat kita. Yakin dia orangnya Nyonya Li? Dia kan istri direktur tahu. Saya punya bukti kuat. Kalau nggak, mana berani ngomong. Gila. Direktur udah tahu? Direktur sekarang marah banget. Dia mau pecat Nyonya Li. Dari jabatannya. Nyonya Li, di depan, dia pura-pura setia banget. Tapi di belakang dia begini. Nggak nyangka ya orangnya. Ya, Ini kita urus nanti.
Direktur dulu yang penting. Resepsionis bilang dia pindah kamar. Ayo. Aneh. Direktur di mana? Tadi masih di sini. Santai. Saya telepon direktur. Aku telepon ketua dulu. Kok HP wakil bunyi? Tunggu, jangan-jangan HP ketua ada di kamu. Ini nggak mungkin. Tapi dia, kok bisa ada di aku? Kebetulan aja. Coba jelasin dong. Di dunia ini kebetulan banget gitu. Kamu sembunyiin ketua. Di mana? Lihat nih. Udah bilang, kebetulan. Pak Li telepon. Halo Pak Li. Dengar Zhou Haoyu, aku udah tahu semua kebenarannya. Kalau nggak mau masuk penjara, jangan bikin hal bodoh. Aku harus ambil obatnya. Sebelum Li Robing datang. Ambil kesempatan duluan. Baiklah. Kamu ke sini. Kepala pelayan He juga. Lagi dalam perjalanan ke sini. Ada urusan di Manor. Aku harus urus. Wakil Zhou, kamu beneran nggak tahu dia pergi kemana? Aku beneran nggak tahu dia di mana. Tapi karena kepala He ada urusan, aku bisa di sini aja. Jaga ruangan, tunggu ketua pulang. Kasih obatnya langsung. Ini Tenang aja Pak He. Saya penggemar berat Pak Ketua. Saya sendiri yang kasih obatnya ke beliau. Baiklah. Saya serahkan ke Anda, Wakil Presidir Zhou. Jangan kasih itu ke dia. Pak Li, maksud Anda apa? Pak He, Anda tahu nggak apa yang dia lakukan? dia itu Maaf, aku telat. Ini salahku. Kamu udah menderita. Zhou Haoyu, bilang padaku. Dia cowok cakep yang kamu sebut. Ya. Dan kamu hajar dia sampai kayak gini? Kamu Pak He, tenang aja. Aku tanggung semua yang aku lakuin. Aku yang hajar dia. Apapun yang terjadi, aku terima. Demi ketua, aku rela mati. bajingan! Berani-beraninya sebut ketua. He, Maksud kamu apa sih? Dengerin ya. Dia itu direktur utama. dia direkturnya. Nggak mungkin. Direktur kan udah tua. Siapa bilang dia tua? Itu karena direktur berobat ke luar negeri. Di kantor, rumornya jadi salah. Apa? Direktur bukan orang tua. Brengsek kamu. Kamu tahu nggak? Jabatan besar kantor. Pertumbuhan gede. Semua karena dia. Dia curahkan semuanya. Tanpa direktur, kamu mau jadi apa? Berani perlakukan dia gini. Berarti kamu? Aku beneran. Aku nggak tahu dia direktur. Direktur di luar negeri bertahun. Kerja sambil sakit. Akhirnya baru pulang. Berani perlakukan dia begini. Kecekik kau. Pak Li, tolong. Selamatkan aku. Ya ketuanya. Bunuh kau sekarang. Terlalu gampang. Ku bikin kau menyesal masih hidup. Tamat. Semuanya tamat. Aku yang lakuin ini. Mati aku pasti. Kepala pelayan, hei. Aku nggak tahu. Kalau aku tahu, walau punya nyali, aku nggak berani. Lu nggak sadar salah lo. Kau tahu lo bakal mati kan? Pak Li. Tolong maafkan saya. Selama bertahun saya mengabdi di sini. Walau nampaknya tapi kerja keras saya. Ampuni saya.
Maafin lo. Lo nyakitin Kiming separah ini. Terus lo minta ampun. Mimpi aja lo. Tamat sudah. Direktur nggak bakal ampuni gua. Bodoh. Walau direktur ampuni lo nggak bakal tahan 3 hari. Siapa ketua itu? Di dalam luar negeri, banyak orang besar berhutang budi padanya. Kamu aja, orang-orang besar, bakal bayar buat bunuh kamu. Kalau kita yang lakuin, ngurusin kamu, ribet banget. Tapi bos-bos luar negeri, mereka beda. Bayar pembunuh bayaran. Biasa aja buat mereka. Kamu nggak bakal tahan 3 hari. Nggak mau mati. Tolong nggak mau mati. Pak He bener. Buat sampah kayak kamu, penjara terlalu bagus buat kamu. Lebih baik bikin dia pengen mati aja. Kalau kamu, Pak Li, saya ditipu sama sampah ini. Makanya saya pukul dia. Dia ngomong kayak beneran. Bilang dia cuma laki simpanan. Saya percaya aja. Pak Li, jadi maksud kamu luka-lukanya kamu juga ikut ambil? saya... Tenang aja. Yang mukul, yang enggak. Gua urus kalian semua. Mati juga sama aja. Bodoh amat gua hajar semua. So how you? Mau apa lo? Gua bakal mati juga. Walau gua ke neraka, lo ikut bareng gua. Lo yang gak berani. Coba aja. Lo sendiri bilang, gua nggak bakal hidup lebih 3 hari. Mau ketua Shincang turun. Bareng gua Zhou Hao Yu. Itu setimpal. Kasih gua pilnya. Kita bicara dulu. Apa yang mau dibahas? Lo sama bajikan tua ini terus desak gua. Pelan-pelan berjalan buntu kan. Ya udah. Gua kasih yang lo mau. Kita bisa lepasin lo. Tanpa pertanyaan. Lo beneran sebaik itu? Tentu. Kasih aja pilnya ke gua. Lo mau apa sih? Bilang aja. Jadi obat ini sepenting itu. Ini bakal seru. Ops. Kalau gitu aku mau kamu, Li Ruobing, berlutut dan memohon padaku. Apa katamu? Nggak dengar? Aku bilang, aku mau kamu berlutut dan memohon padaku. Zhou Haoyu, mimpi aja terus. Kamu pikir kamu siapa? Nyuruh dia berlutut? Oke, nggak usah lutut. Kalau gitu biar suami tercintamu yang temenin aku. Gua... Oke. Aku lutut. Jangan! Nyonya! Li Ruobing, nggak nyangka kamu rela gini demi cowok sakit itu. Sampai sejauh ini disuruh berlutut langsung nurut. Kasian banget. Semoga kamu tepati janji. Balikin obatnya. Kalau Li Ruobing mau berlutut demi cowok sampah ini, berarti kan aku bisa minta dia lakuin lebih. Gimana kalau kamu tinggalin cowok sakit itu? Terus jadian sama aku. Mungkin aku bakal pertimbangkan balikin obatnya. Apa katamu? Nona Li wanita pintar. Nggak perlu aku jelasin lagi kan? Nggak mau. Meskipun aku mati. Aku tetap sama Kiming. Nyonya, dengan kondisi Tuan sekarang, tanpa obat ini, dia nggak akan selamat malam ini. Kita harus gimana? Benar. Nyonya, mana nggak mau suami Anda mati malam ini kan? Tahan dia dulu. Nggak ada yang lebih penting dari Kiming hidup. Baik, aku lakukan. Sekarang kasih obatnya dan selamatkan Kiming. Mimpi saja. Kamu mundur lagi. Omongan nggak ada artinya. Aku masih punya satu permintaan terakhir. Kamu bohong lagi. Kata-kata nggak ada artinya.
Aku punya satu permintaan terakhir. Apa itu? Cetak file ini buat aku. Apa? Itu nggak benar. Tenang aja. Lakuin aja yang aku bilang. Ikut aku terus. Hidup kamu bakal enak. Dan kalau kamu nggak mau, mereka bakal bunuh kamu juga. Ya, aku pergi. Mau ngapain kamu? Mau ngapain aku? Kamu bakal tahu sebentar lagi. Lihat ini. Apa? Transfer saham. Zhou Haoyu. Berani banget kamu ya. Tanda tangan aja. Gak usah tanya. Nanti gua kasih obatnya. Zhou Haoyu. Keserakahan bakal jadi kehancuran lu. Awas lu keselek. Gua keselek atau enggak? Tergantung skill gua. Lu tinggal tanda tangan. Li Ruobing itu istri Pan Kiming. Dan orang nomor 2 di sana, dia bisa pegang saham buat dia. Begitu dia tanda tangan transfer saham ini, pas Pan Kiming mati, perusahaan jadi punya gua. Pecundang, mau lu jadi direktur pun, terus kenapa? Lu tetap kalah sama gua pada akhirnya. Sekarang kasih obatnya. Nih. Zhou Haoyu, kamu gila. Zhou Haoyu, kamu bohong sama aku. Nah sekarang, coba lihat gimana kamu mau selamatkan Pan Kiming. Nikahi aku aja. Tadi pengantinku. Tamat. Dan Pak Obat itu? Pak Direktur. Dia udah tamat. Kalian bilang, aku nggak akan tahan 3 hari. Oke, kita lihat. Siapa yang mati duluan? Nggak mungkin. Kiming nggak akan mati. Pasti ada jalan. Percuma. Kamu nggak dengar kata Pahik? Dia nggak bakal bertahan sampai malam ini. Harusnya aku udah tahu. Bajingan kayak kamu, mana mungkin biarin Kiming hidup? Kamu mau dia mati? Biar kamu bisa ambil alih perusahaan. Baru sadar sekarang? Abdullah! Sekarang kamu cuma punya satu pilihan. Jadi istriku yang manis ya. Dan lainnya aku dengan baik. Kiming udah mati. Buat apa lagi hidup? Kalaupun aku mati, aku mau mati bersamanya. Aku yang gak sudi nikah sama binatang kayak kamu. Ancam gua? Setia banget ya. Kalau lo mati, gimana nasib perusahaan? Maksud lo, Kalau lo berani pergi, gua jual perusahaannya. apa lo bilang? Perusahaan ini satu-satunya milik suami lo kan? Nilainya lebih dari 10 miliar. Gua jual 5 miliar aja. Coba pikir, pasti banyak yang mau beli kan? Kalau Pan Kiming tahu dari kuburannya, kalau lu cuma diam lihat perusahaannya dijual murah sama gua, apa dia bisa tenang ha? Ini cari payah Kiming. Gua nggak bakal biarkan jatuh ke tangan lu. 5 miliar juga cukup buat seumur hidup gua hidup bak raja. Bebek mana aja gua mau. Perempuan kayak lu cuma anjing liar doang. Aku kasih kamu makan, kamu tetap harus tidur sama aku. Mimpi aja. Oke. Aku lagi mimpi ya. Lihat aja nanti. Aku kasih kamu waktu semalam buat mikir. Tetap sama pecundang sakit ini. Atau ikut aku di rapat besok.
Aku akan umumkan. Aku ketua baru. Sinchen Group. Ini semua salahku. Obatnya tuh udah hilang. Bahkan perusahaan. Kita nggak bisa selamatkan sekarang. Enggak. Ini bukan salah Nyonya. Kalau aku nggak kasih obatnya ke bajingan Zhou Haoyu itu, ini nggak akan terjadi. Himing, Ketua, akhirnya kamu sadar. Jangan sedih. Aku nggak nyalahin kamu. obatnya udah hilang. Perusahaan juga udah hilang. Kiming, kita udah nggak punya pilihan. Waktu yang kita punya, aku cuma mau bersamamu. Enggak. Kita masih punya kesempatan. Katanya Kak Zhao tiba-tiba manggil kita rapat. Ada berita besar ya? Banyak banget kejadian beberapa hari ini. Pertama cowok cakep, terus ada skandal Pak Li. Siapa yang tahu apalagi nanti. Saya di sini mewakili komisaris dan Pak Li. Mulai sekarang, saya Zhou Haoyu adalah komisaris baru Sinchen Group. Apa? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Makanya saya di sini kasih tahu kalian sekarang. Mulai sekarang, dengerin saya aja. Nggak ada pengumuman resmi. Susah percaya. Gimana kalau minta Pak Li jelasin langsung? Ya, kita butuh bukti. Ini buktinya. Ini tulisan Pak Li. Pak Li transfer semua sahamnya ke wakil komisaris Zhou. Kok komisaris bisa izinin Pak Li lakuin ini? Komisaris? Komisaris udah meninggal. Apa komisaris meninggal? Kok bisa ketua meninggal? Ngapain aku bohong? Aku lihat sendiri dia mati. Dan surat transfer saham ini juga, dia paksa Li tanda tangan. Ketua udah mati. Li transfer sahamnya ke Direktur Zhou. Hitam di atas putih, jelas banget. Apalagi yang diragukan? Direktur Zhou, bukan nggak percaya kamu. Ini soal perusahaan, kita nggak bisa ambil risiko. Ya udah, kalau semua udah jelas, nggak ada lagi yang perlu dibahas. Mulai sekarang, kamu ketua baru Sinchen Group. Kalau kalian, Selamat, Ketua. bukannya kamu udah mati? Itu bukannya si cowok cakep? Kenapa Direktur Li dorong dia sendiri? Maaf bikin kecewa. Aku bukan cuma hidup. Aku di sini buat bongkar rencanamu. Mustahil. Aku hancurin obatnya kemarin. Tuhan sendiri pun nggak bisa selamatkan kamu. Kamu bukan ketua yang asli sama sekali. Sampai saat ini, kamu masih nggak mau hadapi kenyataan. Maksudmu apa? Lo pikir yang lo hancurin, itu obat penyelamat gua. Salah besar. Obat yang asli. Ada di cincin Bingbing. Cincinnya. Maksud lu, obat aslinya di cincin berlian itu? Ya, kasihan banget. Lo bunuh diri sendiri. Lo cuma mau Bingbing nikah sama lo. Dan lo sendiri yang kasih cincin itu. Gua sadar, kesombongan lo justru yang selamatin gua. Gua kasih lu obatnya. Pakai tangan gua sendiri. Nggak mungkin, mustahil. Gua nggak bakal kalah. Walau lu selamat. Udah jelas tertulis hitam putih di kontrak. Perusahaan itu punya gua sekarang. Dan Kiming, lo udah kalah. Oh ya, Maksudnya apa?
Aku pemegang saham terbesar di grup Shinceng. Kalau aku mati, kamu dapat semua saham Bingbing, kan? Dan sahamku juga jadi milikmu. Tapi aku nggak mati. Surat perjanjian transfer saham di tanganmu itu cuma kertas, nggak ada harganya. Ketua, kami salah banget. Kami nggak tahu kalau Anda itu ketua. Ketua, ini semua ulah Zhou Haoyu di belakang kami. Ya ketua. Semua yang kami lakuin dulu. Dia yang suruh. Kami dipaksa melakukannya. Ketua, saya mau lapor. Zhou Haoyu udah curang bertahun-tahun. Tolong dana, lebih dari 10 juta dicuri. Ini buktinya. Anda harus percaya saya. Saya setia sama perusahaan ini. Kamu udah sumpah sama aku. Kamu bakal bawa ini sampai mati. Apa? Lebih dari 10 juta? Kok aku nggak tahu soal ini? Zhou Haoyu bayar mereka biar diam. Uang tutup mulut yang banyak. Sialan kamu Zhou Haoyu? Ketua Pak Li. Tenang aja. Kami semua bisa jadi saksi. Dasar pengkhianat semua. Waktu kalian semua menjilat aku dulu, kalian nggak kayak gini. Diam. Kami ditipu sama kamu. Makanya kami lakuin itu. Kesetiaan kami pada perusahaan dan ketua. Tuhan tahu itu benar. Oh, Tuhan tahu ya. Coba aku lihat. Seberapa setia kalian sebenarnya? Beraninya kamu pukul aku. Dasar brengsek. Berani-beraninya lu lakuin ini ke ketua. Hari ini gua kasih lu pelajaran buat ketua. Lu udah hajar dia banyak di rapat tadi. Kalau ngomongin salah siapa? Lo dan lu. Dan lu semua nggak bakal lolos dari ini. Kita ditipu. Ketua itu murah hati. Dia bakal maafin kita. Dasar tua bangka. Persetan lu ikut mampus sama gua hari ini. Bocah sialan. Setelah semua ini, lu masih berani berantem di depan ketua. Gua harus kasih le pelajaran beneran. Tadi di ruang rapat, lu suruh kita hajar ketua. Sekarang kamu balik ke Logan. Ayo hajar dia. Pak Ketua, mau kita lanjut? Pak Ketua, aku nggak ulangi lagi. Tolong maafin aku. Siapa Zhou Haoyu? Dia Zhou Haoyu. Ada laporan masuk. Kamu dituntut atas penangkapan palsu, percobaan pembunuhan, dan menerima suap. Ikut kami untuk pemeriksaan. Enggak. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak bisa masuk penjara. Tenang aja, kita urus ini dengan benar. Dia bakal dihukum setimpal. Dan kalian semua yang terlibat dalam ini kerjasama dengan Zhou Haoyu. Nggak akan gua ampun. Hei, Pak, ampuni saya. Di daftar ini, dari eksekutif atas sampai resepsionis, semua dipecat dan masuk daftar hitam selamanya. Kalian semua yang bawa ini ke diri sendiri. Lihat baik-baik, siapa cowok cakep di sini? Dan siapa ketuanya? Berita terkini, Zhou Haoyu, mantan wakil presiden grup Shinceng, sekarang dipenjara atas penculikan dan pembunuhan, suap juga dan korupsi. Hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Sayang, kamu lagi hamil, istirahat dulu ya. Jadi kamu mau anak laki-laki atau perempuan? Aku mau dua-duanya. Kalau laki-laki, kita jaga kamu bareng-bareng. Dan kalau perempuan, aku yang jaga kalian berdua sendiri. Dasar nggak tahu terima kasih. Berani banget kamu ketua PAN. Dia penyelamat gua.
Hajar dia, hajar yang keras. Gue salah. Gue nggak bakal ulangi lagi. Tolong, gue mohon, lepasin gue. Bos, bunuh dia nggak bagus. Hari ini gue lepasin lo. Tunggu sini lo. Bos, lu panggil gua bos. Hah, Angkat ya. Bawa dia dan bersenang-senang. tapi bos, kemarin dia lawan keras banget. Dia panggil penjaga, ini bisa susah. Terus kenapa? Lihat dia sekarang. Dia nggak bisa teriak. Tenang aja bos, gua bakal nikmatin dia. Wangi banget. Jangan, tolong jangan.